Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Konten Belajar ID. Kali ini Konten Belajar ID akan memberikan video pembelajaran dengan materi Bahasa Indonesia kelas 12 kurikulum 2013. Bab keempat, menikmati novel, dengan subbab A, menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan sesuai dengan kompetensi. Kemukus Dini Hari, karya pada tahun 1985, dan karya Jentera Biang Lala, yaitu pada tahun 1986. Nah, ketiga novel dari Ahmad Tohari ini masuk dalam novel trilogi. Salah satunya yang kita bahas atau yang ada dalam buku Bahasa Indonesia yaitu novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk yang akan kita analisis.
Bagaimana cara menafsir pandangan pengarang? Caranya, kita harus mencatat informasi latar belakang dalam novel dan latar belakang pengarang atau penulis novel tersebut. Pada intinya begini, kalau kita memahami sebuah novel, apalagi novel yang halamannya tebal seperti novel dari Habibur Rahman, karyanya itu juga masuk dalam novel trilogi ya, karyanya Ketika Cinta Bertasbih dan 2 novel lainnya itu. Bagaimana cara kita bisa memahami novel dengan setebal itu dan sebanyak itu? Caranya mudah. Kita harus mencari referensi atau mencari informasi terkait pengarangnya yang menciptakan novel tersebut. Misalkan kalau novelnya Ketika Cinta Bertasbih ya, itu berarti kita harus mencari latar belakang dari pengarangnya, yaitu Habibur Rahman. Nah, kita browsing, cari referensi latar belakang pengarang atau Habibur Rahman itu, sehingga beliau bisa menciptakan novel sebagus cerita itu. Oh, ternyata Habibur Rahman itu seperti ini, makanya ceritanya yang dibawakan itu ya sesuai dengan kehidupannya. Misalkan seperti itu. Jadi ada keterkaitan ya antara latar belakang dalam novel dan latar belakang pengarang. Makanya alasan penulis menciptakan novel tersebut itu, oh ternyata seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan menafsir pandangan pengarang. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Tadi kita sudah menangkap ya maksud dari pengarang itu. Sekarang menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Oke, kalian harus tahu ya bahwa menerangkan maksud pengarang atau interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberi kesan kepada pandangan pengarang, baik berupa apresiasi maupun berupa kritik. Maksudnya begini, kalau ibarat itu kita menjadi komentator dari sebuah novel ya, menjadi penilai. Misalkan kalau saya membaca novel dari Ketika Cinta Bertasbih atau ayat-ayat cinta dari Habibur Rahman, berarti kita akan memberikan kesan kan? Kesan atau kritikan dari novel itu. Misalkan, wah ini ceritanya bagus ini ya, latar belakangnya bagus, tokohnya ini bagus, kemudian bahasanya itu enak didengar dan lain sebagainya. Itulah maksudnya kita memberikan tafsiran kepada pengarang terhadap novel yang diciptakan itu. Oke, selanjutnya nah, nilai-nilai dalam novel. Kita harus mengetahui ya nilai-nilai dalam novel itu apa saja sih. Yang pertama yaitu ada nilai sosial. Nah, nilai sosial yaitu sudut pandang hubungan dengan manusia atau masyarakatnya antar manusia ya, karena pada dasarnya manusia itu memang makhluk sosial yang saling ketergantungan atau saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi nilai sosial itu pasti ada ya dalam sebuah cerita, baik cerpen maupun novel. Yang kedua ada nilai agama, yaitu sudut pandang seseorang berdasarkan hubungannya dengan Tuhannya. Nah, untuk nilai agama ini ada pada novel karya Habibur Rahman ya, banyak terdapat nilai agamanya.
Kita latihan bersama untuk memahami dari materi ini. Saya memiliki sebuah kutipan novel. Saya ambil referensi dari internet. Ini kutipan novelnya, saya bacakan terlebih dahulu. Jim Brown adalah seorang yang membuat kami takjub dengan 3 macam keheranan. Pertama, kami heran karena kalau mengaji, ia selalu diantar seorang pendeta. Sebetulnya beliau adalah seorang pastor karena beliau seorang Katolik, tapi kami memanggilnya pendeta Giovanni. Rupanya setelah sebatang kara seperti arai, ia menjadi anak asuh sang pendeta. Namun pendeta berdarah Itali itu tak sedikit pun bermaksud mengonversi keyakinan Jim Brown. Beliau malah tak pernah telat jika mengantarkan Jim Brown mengaji di masjid. Nah, ini salah satu inti ceritanya, bahwasanya tokoh Jim Brown ini orang Islam, namun karena dia hidup sebatang kara dan diasuh oleh seorang pendeta, malah ada penghormatan dalam beribadah dalam cerita ini. Jadi tidak ada mengonversi atau mencampurkan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, dari kita sudah membaca ya kutipan cerpen itu. Yang pertama ada sebuah pertanyaan, yaitu analisislah pandangan pengarang terhadap kutipan cerpen tersebut. Jadi kita harus menganalisis pandangan pengarang itu bagaimana dalam cerita ini. Yang kedua, interpretasikanlah pandangan pengarang tersebut. Jadi interpretasikan itu kita memberi tanggapan ya. Kita memberi tanggapan entah kesan atau kritikan. Yang ketiga, kita menganalisislah nilai-nilai kehidupan dilihat dari sudut pandang tokoh. Jadi kita melihat dari sudut pandang tokoh ya. Jadi menurut tokoh Jim Brown bagaimana, menurut tokoh pendetanya itu bagaimana. Nah, ini tadi kutipan novelnya dan ini soalnya. Kita langsung bahas satu persatu ya. Untuk soal nomor 1, pandangan pengarang ya. Jadi pengarang ini menghadirkan tokoh Jim Brown dalam novel Sang Pemimpi, mencerminkan tokoh yang taat beragama dengan mengaji setiap harinya. Walaupun dia hidup di lingkungan agama yang berbeda, yaitu agama Katolik. Kemudian pengarang juga menghadirkan cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Nah, benar kan ada adanya toleransi yang sangat tinggi antara pendeta dengan Jim Brown. Padahal mereka berdua itu berbeda keyakinan dan agama. Namun rasa sosial dan rasa toleransinya itu melekat. Jadi tidak membanding-bandingkan agama di antara mereka. Itu pandangan dari pengarang. Kemudian yang kedua, interpretasikan pandangan pengarang. Nah, kita buat kesan atau pesan atau kritikan. Kira-kira menurutmu bagaimana pandangan pengarang seperti dalam cerita itu? Ya, sangat setuju ya. Kalau menurut saya pribadi itu sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Jim Brown, pengarang memberikan gambaran kehidupan religius walaupun hidup berbeda agama, dan pengarang juga memberikan gambaran cerminan toleransi dan jiwa sosial melalui tokoh pendeta. Nah, di sini kita diberikan sebuah gambaran ya, bagaimana cara hidup rukun antar agama, tidak membanding-bandingkan antar agama. Tetap ada toleransi, ada rasa sosial yang tinggi, dan ada rasa saling membantu. Ditunjukkan mana? Ketika pendeta selalu mengantarkan Jim Brown mengaji ke masjid. Nah, dia tidak bosan dan tidak pernah telat bahkan itu. Jadi dia tetap saling membantu meskipun beliau adalah seorang pendeta. Karena ada rasa sosialnya, rasa pedulinya dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga,
yaitu adanya nilai-nilai kehidupan dari pandangan tokoh ya. Nah, kita menemukan nilai agama dilihat dari tokoh Jimron. Agamanya mana? Ya, Jimron itu mengaji ya, mengaji setiap hari. Itu adalah masuk dalam kebiasaan dalam beragama. Kemudian yang kedua, adanya nilai sosial dilihat dari tokoh pendeta. Buktinya mana? Ini pendeta selalu mengantarkan mengaji Jimron setiap hari tanpa telat. Nah, itu adalah bukti dari nilai sosial yang kita lihat dari tokoh pendeta. Nah, jadi nilai-nilai kehidupan dalam kutipan novel itu ada dua. Yang satu nilai agama bisa dilihat dari tokoh Jimron, dan nilai sosial yang dilihat dari tokoh pendeta. Nah, dari sini bisa dipahami ya, bahwasanya menangkap maksud pengarang itu pada intinya bagaimana? Harus mengetahui latar belakang novel dan latar belakang pengarang novel. Dua hal ini, jika kita sudah mengetahui dua hal ini, maka lebih mudah dalam menangkap maksud pengarang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerangkan maksud, yaitu kita mencari nilai-nilai yang ada dalam cerpen, nilai-nilai ada dalam novel, kemudian kita kupas, kita tanggapi nilai-nilai tersebut. Baik, latihan itu tadi mengakhiri pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel Konten Belajar ID dengan subscribe, like, dan komen, serta berbagilah dengan orang lain supaya video ini lebih bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih.